Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita akan mempelajari bersama tentang tayammum. Abu Syuja' Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Dan orang yang memakai jabair, dia boleh untuk mengusap di atas jabair tersebut. Jabair adalah jamak dari jabirah. Jabirah adalah kayu yang dipakai untuk menyangga tulang yang patah atau yang semacamnya. Atau lebih umum, dia adalah sesuatu yang diletakkan di atas anggota wudu untuk suatu keperluan. Jadi bisa berupa perban, bisa berupa kayu penyangga, dan di zaman kita penggantinya adalah gips atau yang semacamnya. Ini semuanya disebut sebagai jabirah atau jabair. Dan saat kita memiliki luka pada badan kita, kemudian kita menutup luka itu dengan perban atau gips atau yang semacamnya, maka kita boleh untuk mengusap luka yang ditutup dengan perban atau gips tadi itu. Artinya kita berwudu sebagaimana biasa, mandi sebagaimana biasa, kemudian kita mengusap tempat yang ditutupi oleh perban atau gips. Jadi beliau mengatakan di sini, wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Orang yang memakai perban atau yang semacamnya boleh untuk mengusapnya. Wa yatayammamu wa yusalli. Kemudian dia tayammum dan salat. Wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Dan dia tidak harus mengulangi wudunya kalau dia sudah memakai perban dan semacamnya tersebut dalam kondisi suci. Ya, bolehnya mengusap jabirah ini dasarnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang sahabat yang memiliki luka di kepalanya. Kemudian beliau mimpi dan beliau bertanya kepada kawan-kawan beliau yang lain dari kalangan sahabat, apakah beliau bisa mendapatkan rukhsah untuk tayammum? Maka mereka mengatakan, kami tidak mendapatkan rukhsah untukmu sementara engkau bisa memakai air. Maka orang yang memiliki luka di kepala ini, atau sahabat yang memiliki luka di kepala ini, akhirnya mandi, yaitu mandi wajib, kemudian beliau meninggal. Maka ketika para sahabat tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan tentang kejadian ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalasnya. Dan kenapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak mengetahui? Sementara obat dari kebingungan adalah bertanya. Di akhir hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya cukup baginya untuk tayammum, kemudian membebat lukanya dengan kain, kemudian mengusap kain tersebut, dan dia membasuh seluruh anggota tubuhnya yang lain. Ini adalah dalil dari disyariatkannya mashul jabirah atau al-masah alal jabirah, mengusap perban, gips, dan semacamnya. Dan luka kita bisa kita kategorikan dalam 4 macam. Yang pertama adalah luka yang terbuka, luka yang tidak ditutup dengan perban atau gips, tapi dia terbuka dan bisa dicuci. Kita bisa membasuhnya tanpa khawatir, tanpa ada bahaya. Maka di sini kita harus membasuhnya seperti anggota tubuh yang lain. Kemudian yang kedua adalah luka yang terbuka, dan luka yang terbuka ini tidak bisa dibasuh. Artinya kalau dibasuh berbahaya, namun dia bisa diusap. Maka kita juga mengusap luka yang terbuka ini. Jadi kita basuh seluruh anggota wudu, tapi yang luka kita bisa usap, meskipun itu terbuka dan tidak ditutup dengan perban. Kondisi yang ketiga adalah kondisi luka yang terbuka, namun tidak bisa dibasuh dan tidak juga bisa diusap. Jadi dibasuh bahaya, diusap juga bahaya. Di sini kita tidak mandi, tidak wudu, tapi kita menggantinya dengan tayammum. Kita tayammum sebagai pengganti dari wudu atau mandi kita. Sedangkan kondisi yang keempat adalah kondisi kita memiliki luka yang ditutup dengan perban atau gips atau yang semacamnya, yang oleh para ahli fikih disebut sebagai jabirah atau jabair. Nah, maka yang seperti ini kita mengusapnya dan tidak usah tayamum. Jadi kita wudu atau mandi kemudian membasuh
seluruh anggota mandi atau anggota wudu kita, tapi kita mengusap bagian yang ditutup dengan perban atau jabirah dan tidak perlu tayamum. Ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seputar hal ini, dan beliau mengisyaratkan bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang mashul jabirah dan pensyarat tayamum ada iskal atau problematika di dalamnya, dan ini adalah penjelasan beliau yang barangkali bisa membantu kita untuk memahami hadis-hadis tersebut. Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yatayammamu likulli fariyallah. Hendaklah seseorang itu tayamum untuk setiap solat wajib. Wa yusalli bitayammum min wahidin ma sya'a minan nawafil, namun dia boleh untuk solat lebih dari satu solat jika solatnya adalah sunnah. Ini adalah madhab sebagian ulama, ini adalah madhab Syafi'i, juga madhab Malik dan yang lain. Mereka berpendapat bahwasanya tayamum itu hanya boleh untuk satu solat wajib, tapi boleh untuk lebih dari satu solat sunnah. Dasarnya adalah athar dari sebagian sahabat, ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lain, bahwasanya mereka mengatakan yatayammam likulli sholatin wa in lam yuhdits. Hendaknya orang yang bertayamum itu melakukan tayamum untuk setiap solat meskipun dia belum berhadas. Athar ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai athar yang mewajibkan kita untuk tayamum setiap masuk waktu sholat fardu. Adapun untuk sholat sunnah maka tidak dibatasi, kita bisa tayamum dan sholat 2, 3, 4 atau lebih dari itu. Dan ada pendapat yang lain yang tidak mensyaratkan harus tayamum setiap waktu sholat, dan kita baru akan tayamum lagi kalau sudah batal tayamum yang pertama, karena hadis-hadis yang berbicara tentang tayamum tidak membatasi hal itu. Sementara yang ada adalah athar-athar yang juga diperselisihkan di antara para ulama. Namun yang dipilih oleh mazhab Syafi'i adalah bahwasanya satu tayamum untuk satu sholat fardu saja. Dan ini barangkali yang lebih hati-hati, wallahu a'lam, dan bisa membuat kita keluar dari khilaf di antara para ulama, yaitu dengan mengulangi tayamum kita setiap masuknya waktu sholat fardu. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.